Ya, jadi memang ada akhir rapat tadi ada sempat kesalahpahaman karena ternyata yang hadir di demo dari pedagang-pedagang yang mewakili pedagang itu adalah orang-orang dari luar, bukan dari ex-pedagang Gedung Putih yang terdampak dari revitalisasi. Sementara yang pedagang-pedagang yang sudah resmi itu, yang terdampak revitalisasi itu sudah menempati pasar yang telah disediakan oleh pengembang. Mereka itu merasa dirugikan karena dong ini kan sudah jual di dalam. Lalu kalau ada pedagang-pedagang yang berjual lagi di bekas reruntuhan itu, dong merasa sangat dirugikan. Sebenarnya dong mau naik lah ini sebagai penyeimbang, cuma kita bilang usah lain. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa ini pedagang-pedagang yang provokator, itu pedagang-pedagang dari terminal yang ingin memanfaatkan keadaan. Mungkin ada oknum-oknum tertentu yang di belakang dong, itu katong tahu itu dong, begitu ada. Pak, jadi harapannya untuk ke depan ini? Harapannya bahwa pemerintah dengan DPR itu harus diobjektif untuk melihat masalah ini, karena di bawah juga itu adalah pedagang yang sudah menempati lahan yang disiapkan oleh pemerintah, dalam ini pengembang itu sudah menempati lahan. Nah, lalu kalau ada terbagi-bagi antara pedagang yang satu menempati di Pasar Apung, lalu yang lain itu menempati ex Gedung Putih, itu kan bagaimana? Artinya dong punya pendapatan jelas akan berkurang. Itu yang pedagang meminta seperti itu. Oh, terkait dengan relokasi ke sini. Iya. Orang ini kan yang dampak utama dari revitalisasi Gedung Putih Pasar Merdeka Ampung. Yang memang kena dampak utama kan orang ini. Jadi ketong ini sudah tempati tempat ini sudah sekian 6 bulan, sekitaran 6 bulan. Dan apa-apa yang kekurangan di dalam gedung ini, tempat relokasi ini kan sudah dipenuhi oleh pihak pengelola, seperti lampu semua sudah dimasukkan. Nah, sedangkan yang tempat yang dibongkar kemarin itu, dorang pindah ke sini kan ditampung sebentar itu tanpa pungutan biaya. Karena kata orang di sini bikin penuntutan. Karena kita ini sudah kena dampak, kenapa sampai pembongkaran di sana itu berdasarkan untuk ada pembangunan. Kenapa harus orang lain harus tempati di situ? Karena mereka tempati di situ otomatis mematikan ketorong yang kena dampak utama revitalisasi di sini. Dan ketong langsung mati nih. Karena sih ada akses apa-apa di sini karena semua sudah di pembongkaran. Sedangkan pembongkaran itu kan menurut sebenarnya kan tidak boleh ada jualan apa-apa di situ. Karena itu dia kan khusus untuk pembangunan. Ngapain harus ada yang jualan di situ? Jadi sudah kebijakan dari pemerintah dan kebijakan dari pengelola untuk tampung yang dari pembongkaran itu sementara itu kan gratis. Diterimalah, ngapain mau ada ribut-ribut. Kalau mau ribut kita dari yang dampak utama. Kita sekarang mati bang, 6 bulan ini sih ada apa-apa di sini. Lalu kira-kira gimana? Sedangkan kita dorong mengotot untuk tetap di situ, tetap di situ. Sedangkan di situ kan itu dampaknya untuk pembangunan. Sampai kita mau dibongkar karena untuk pembangunan baru, bukan untuk tempat jualan. Jadi itu mungkin bang yang mereka minta kalau boleh ada pengertian lah dari pihak yang dibongkar itu. Kan kemarin mereka kesini kan gratis, tidak dipungut biaya untuk sementara. Jadi punya pengertian lah. Karena di situ kan bukan tempat untuk jualan. Kalau mau jualan kita yang dari Gedung Putih kita kembali aja ke situ. Kan kita yang dampak utama. Dan yang bikin penuntutan supaya itu ditutup itu ketong dari pihak Ex Gedung Putih. Ex Gedung Putih. Yang utama ibu. Yang utama. Karena kita nih yang direlokasi bang. Kita sekarang 6 bulan bang, setengah mati. Jadi harapan ibu ke depan untuk yang masih ada di tempat-tempat yang seharusnya boleh ada di dalam lahan Gedung Putih itu untuk segera kosongkan aja, karena itu kan simbolkan sudah ada keputusan dari pemerintah bahwa itu tidak boleh ditempati supaya bisa ada pembangunan. Kalau masih tempati bagaimana mau ada pembangunan? Otomatis kan ketemu yang kena dampak ini kan yang menderita. Semua sama-sama cari makan. Apa orang saja cari makan kita tidak? Jadi gitu bang. Okay. Kalau boleh yang masih mau tempati di situ tolong pengertian lah. Bersyukur ini pihak pengelola sudah bersyukur pihak pengelola sudah kasih tempat gratis. Syukur-syukur lah. Dan itu untuk yang ada di bongkaran itu bukan kita dari Gedung Putih bang. Itu orang luar, ketong saya tahu dong. Kalau untuk ketong Gedung Putih semua ada di terapung sini. Iya, itu orang yang memang dong tidak punya tempat.
Kalau untuk yang dari Gedung Putih semua punya tempat sudah tercover semua di sini. Jadi ketong juga minta berterima kasih untuk pengembang. Selama ini dia sudah tampung ketong. Betul. Pemerintah belum ada respon pada ketong, tapi pengembang, pengelola dia setiap saat datang lihat ketong, lampu dia masukkan. Bang toh, jadi coba-coba pemerintah tolong. Orang ini kasihan untuk pihak pengelola juga kasihan. Orang sangat membantu pemerintah, tapi kenapa pemerintah selama ini kok pura-pura sing tahu? Yang dong ajukan ini, katong ini sebagai pedagang, katong kan sudah dengan, katong punya tampa ini sudah sediakan untuk orang yang tadinya katong mau berjualan, tetapi dengan adanya relokasi itu ada pembongkaran di Gedung Putih itu, ya sudah katong maklumi sesuai pengembang dong sudah bicara untuk katorang bahwa tempat itu dipakai sementara untuk penjualan pedagang kaki lima. Nah, setelah itu, setelah mereka punya tampa, pengembang sudah menyediakan dorong punya tanpa tempat cakar bongkar itu, baru mereka masuk itu saja. Dan saya harap supaya yang di badan jalan ini pemerintah kota segera menggusur supaya tempat ini berjalan dengan aman, itu saja, supaya jangan ada keributan, tidak ada hal-hal lain, itu saja. Terima kasih. Itu sampaian dari Pak Fauji Tuanan nih.